Nih, mode pindahan rumah gila. Barangku dikit, barangnya anak istri banyak banget. Gak tahu ini apa aja yang dibawa. Apa sayang? Dan ini bocilnya udah nangis. Ini tempatnya cecenya sama si bocil. Singgah sananya di sini. Wow, udah kayak camping cuy. Aku sampai beli kayak begini ya. Dan untungnya aku udah ganti TV. Jadi anak-anak enak kalau mau nonton TV. Ganti Android. Ini yang lebar nih guys. Dan Aileen-nya di belakang, dia punya dunia sendiri. Hai guys. Start. Tiga empat dua 500 342.000. Oke. Capek guys. Nanti Kurominya mana? Tapi udah bilang yang dekat sama sebelahnya Mary. Yeay. Kita udah sampai. Ini ada meja tengah dan juga ada TV. TV-nya sama kayak yang di rumah, cukup gede tapi nggak terlalu gede. Terus ada kulkas di sini dan juga ada tempat untuk kopi. Dapat 2 cangkir gelas, kopi, teh, gula dan lain-lain. Pemanas, dapat 2 botol minum aqua. Guys, welcome to your life. Gimana kabar kalian guys? Mudah-mudahan baik-baik aja. Di video kali ini kita mau road trip. Road tripnya kemana sayang? Surabaya, Bali. Jauh kali ini. Kita dari perjalanan Solo ke Surabaya, terus ke Bali. Di Surabaya kita nginep berapa hari? 2 hari. 2 hari. Terus Iya. setelah itu kita lanjut ke Bali. Iya. Jadi tujuan kita ke Balinya kita langsung ke Lovinanya. Iya, Pantai Lovina. Jadi kalau aku check-in dari Solo ke Lovina Beach yang di Bali itu sekitar 610 km. Jauh juga ya. Sangat jauh. Apalagi sekarang trip kali ini itu pertama kalinya kita trip berempat karena aku udah punya anak satu lagi. Ya kan, tuh jadi tambah rame, tambah pusing. Barangnya tuh tambah banyak banget. Tapi nggak cuma pertama kali kita berempat. Ini pertama kalinya aku road trip bawa mobil sendiri. Biasanya nggak Oh pernah. iya, Bali ya. Biasanya Soalnya aku kita selalu jauh. naik pesawat. Terakhir kita ke Bali tahun berapa? 19. 2018 Desember. Waktu kita Awal nikah. lah. Akhir. Oh iya. Desember akhir. Iya. Kita ke Bali. Sekarang 2026. Iya, sudah berapa itu? 7 tahun ya berarti ya? Lama banget. Dan kita ini pertama kalinya road trip pakai mobil sendiri, mobil pribadi. Perjalanan terjauh. Iya. Nanti kita spillin harga BBM, harga tol dan juga harga hotel ya. Tapi hotel itu kayak fleksibel sih, tergantung kalian. Kalian mau pilih yang murah juga ada, kalian pilih yang mahal juga ada. Kebetulan juga kalau hotel itu ya benar fleksibel ya karena kita ngambilnya ini di weekend jadi pasti harga lebih naik ya. Iya. Jadi ya tergantung kalian juga mau hari apa tapi nanti kita spillin yang kita lakuin hari ini. Nanti di akhir video lah. Tuh, anak-anak udah pada nangis, dia udah nungguin di mobil. Jadi kita paying semua. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 31 Juli. Dan kita menggunakan Honda Mobilio tahun 2019. Itu harga BBM-nya habisnya berapa, kita ntar cantumin. Ya. Ya, dan di tahun 2026. Sekarang bensin lagi mahal-mahalnya cuy. Kamu siap Iya. yang? Siap nggak siap sih? Karena Gila, anakku yang pas kecil itu rewel banget guys. Ya, Kalau Bu. Aileen sekarang kan sudah lebih besar, lebih bisa dikasih tahu. Yang kecil ini aduh bener-bener. Aktif banget. Ayo. Oke cuy, sekarang kita sambil siap-siap. Terus kita lanjut lagi ntar di mobil ya. Sebelum kalian lanjut ke video ini jangan lupa Like, comment. share sebanyak-banyaknya dan juga subscribe. Ini packingan kita. Nih, mode pindahan rumah gila. Barangku dikit, barangnya anak istri banyak banget. Gak tahu ini apa aja yang dibawa. Apa sayang? Dan ini bocilnya udah nangis. Ini tempatnya cecenya sama si bocil. Singgah sananya di sini. Wow, udah kayak camping cuy. Aku sampai beli kayak begini ya. Apa sayang? Ayo duduk sini sama Cece. Hai guys, gimana? Hai guys. Mau kemana sayang? Mau kemana? Ke hotel, ke Surabaya, terus ke Bali. Nih, halo. Halo. Ayo adik, duduk belakang deh. Oke cuy, kita lanjut lagi. Kita mau perjalanan dulu. A few moments later. Kita sekarang udah di mobil. Dan ini tripnya udah aku nolin guys. Jadi dari rumah menuju ke Surabaya. Surabaya.
bensinnya per liternya kena berapa kilometer. Soalnya kalau untuk Mobilio ini guys, di dalam kota itu 1 liternya itu kena 9,50 kilometer. Tapi kalau di luar kota biasanya lebih irit. Dan beginilah suasananya di dalam mobil. Kelihatan nggak ya? Dan kita tuh baru mau keluar dari Solo jam segini guys. Gila, ini baru pertama kalinya. Iya nggak sih? Sekarang jam 5.41, Iya. kita baru OTW. Padahal kita rencananya berangkat jam berapa? Siang. Iya jam 1. Ya paling mentok-mentok jam 2 lah, jam 2 jam Iya cuy. 3-an. Sampai sana mungkin ya maksimal jam 9 lah ya. Kalau nggak berhenti-berhenti. Solo Surabaya itu kalau ngetol 3 jaman lah. Kalau kita nggak berhenti-berhenti ya cepat lah cuy. Tol mana yang ini? Namanya tol apa nih? Dari tol apa sih? Di Solo. Karanganyar Solo. Enggak dong, Solo kok dia maksudnya itu. Tol apa ya? Gerbang tol. Pokoknya Solo gitu kok, bukan. Kalau Kartosura kan yang dulu kita salah itu, Boyolali itu kan. Oke, jadi kita lanjut lagi ntar. Terus ini tol pertama, kita langsung ngetem nggak? Langsung bayar nggak? Enggak. Atau cuma Bayarnya tap doang? nanti. Bayarnya ntar. Oh, gerbang tol Ngemplak cuy. Iya. Oke, kita lanjut lagi ntar. Tadi pembayaran tol pertama itu bayar apa nggak sih? Belum Tap doang? bayar, step doang. Kayak tap doang guys. Jadi ntar bayarnya pas di tol berikutnya. Terakhir. Oh, langsung ke Surabaya? Iya. Oke, tolnya gelap juga ya. Oh iya. Penampakan tol di sini. Kalau tol di Kanada itu jarak ini sebelah kiri sama yang kanan itu masih untuk 1 jalur. Tapi masih kurang gede lagi, kurang lebar. Ini lurus ya. Dan untungnya aku udah ganti TV. Jadi anak-anak enak kalau mau nonton TV. Ganti Android. Ini yang lebar nih guys. Dan Aileen di belakang. Ya, nih, Dia kan. punya dunia sendiri. Hai guys. Nggak tahu kelihatan nggak di kameranya. Ganti. Ini bocilnya, hai. Halo. Hehe, mukanya. Hehe. Halo. Ya beginilah penampakan suasana di tol kalau malam hari. Ini jam berapa nih? 5.49 aja gelapnya kayak gini ya? Iya, makanya waktu aku terakhir ke Surabaya itu kan nggak mau lagi nyetir. Oh, kamu berangkatnya malam memang? Ya malam tuh. Sampai Solo kan jam berapa ya? Jam 7 lah. Oh, Ya kayak gini nih, apalagi kan aku minus kan matanya, aku nggak pakai kacamata, jadi ya. Sorry ya guys, suara aku tuh, aku ngomong harus ngotot aja, kadang masih nggak kedengeran ini. Suara aku lagi serak banget. kita masuk jalur cepat. Asik gak? Dan sedikit gerimis guys. Kita dikasih anugerah gerimis. Padahal baru cuci mobil nih. Baru cuci mobil. Sebenarnya aku paling suka perjalanan luar kota kalau lagi gerimis gitu tuh. Oh, ini mobil belakang ngawur ya. Oh, aku kemarin gitu loh, sering loh di gitu. Gak usah panik, biarin aja. Loh, panik nggak? Cuma dia kayak Ngedem-ngedem. ngedem terus gitu loh. Itu udah dikasih jalan tetap ngedem gitu. Sumpah aku paling seneng kalau perjalanan luar kota terus hujan. Tapi kalau pas malam-malam gini nggak seneng. Senang pas waktu siang gitu sore. Berarti kita ngelewatin jalurnya dari Solo ke Ngawi. Iya. Kamu tidur sama Ngawi. Cici? Terus lanjut langsung ke Madiun. Madiun, Mojokerto, Surabaya. Kita masih memasuki tol Ngawi Kertosono. Oh ya guys, tadi aku udah ngisi bensin sebelum berangkat sekitar 300.000 per Tamax. Tapi yang kemarin juga udah keisi 300.000, nggak kehitung lah ya. Hitungnya hari ini. Wih, kebakaran tuh kiri. Apaan tuh? Dibakar apa kebakaran? Jadi tol di Indonesia tuh bener-bener gelap ya guys. Lampu-lampu tengah jalan tuh nggak ada. Kebanyakan lampu dari kendaraan. Aku lebih suka jalan malam. Karena makin malam mataku makin fokus.
Tapi kalau jalan siang itu kayak agak ngantuk-ngantuk gimana gitu guys. Tapi sebenarnya kalau ditanya jalan tol sama jalan biasa yang nggak tol, non tol, aku lebih suka jalan non tol. Cuman ya itu butuh waktu lama. Karena kan banyak lampu merah. Cuman pasti pemandangannya juga asik gitu kan. Bisa lihat sekeliling, banyak yang jual makanan. Kita bisa berhenti kapanpun. Kalau di tol emang bosen nih guys. Lurusan doang gitu. Justru yang bahaya itu malah yang di tol begini nih. Terjadinya ngantuk itu lebih gampang. Jadi kalian harus berhati-hati. Dan yang paling utama jangan lupa cek kendaraan sebelum kalian pergi untuk road trip, apalagi road trip jauh kan. Dan sekitar 2 jam 15 menit lagi kita sampai di hotel Surabaya. Anak-anak udah tidur. Nggak tahu nih di kamera bakal kelihatan gak nih. Kita mau mampir rest area dulu guys. Mau pindah si Kenny ke belakang. Ini rest area mana nih? Kilometer 575A. Lebih nyala ya daripada yang lain. Mau ke kota lain nggak? Enggak. Nggak. Cari tempat yang agak kosong dikit cuy. Ke kiri. Apa sini aja deh, kalau sobat Sini. mau ke toiletnya nih. Deket tuh toilet depan. Oke, kita mindah si bocil dulu. Ada itu apa latte, Hah? kopi, tapi aku kayaknya kopi. Enggak, aku udah cepet ada banget. kopi. Udah punya kopi cuy. Ini nih. Jadi Aileen tidurnya Keluar lewat sini. Langsung lanjut ke Surabaya. Bener nggak nih? Takutnya balik ke Surabaya, ke Solo pak. Udah bobo sayang. Bobo situ sama Cece. Tuh Cece bobo. Bobo situ. Oke, kita lanjut lagi cuy. Perjalanan masih 179 km lagi. Baru sampai di Surabaya. Ini Google Map-nya langsung aku arahin ke hotel. Kita udah memasuki tol Ngawi Kertosono. Jadi habis Kertosono, bentar lagi Jombang, Mojokerto, Surabaya cuy. Sekarang estimasi sekitar 1 jam 36 menit, 131 km. Ini anak-anak juga pada bangun. 500 meter rest area. itu Ada yang mau kencing? Enggak. biar cepat sampai. Depan ada Indomart Point. Dia aku pengen beli kopi ya. Kamu mau ngopi? Iya. Oh. Tumben kamu ngopi. Oh, ngopi yang manis. Oh, ini pom bensin yang dulu kita pernah ngisi nggak sih, Yang? Yang arah balik ke Solo. Iya. Coba deh nanti kalau ada anu lagi ya, aku mau beli ini kopi. Rest area. Nggak beli dari tadi. Oh, batuknya. Apa? Rame. Weekend juga nggak sih? Jadi Kalau pengaruh. weekend. Ini Sabtu ya? Jumat. Enggak, ini Jumat. Loh, Jumat Sabtu Minggu ya weekend sih. Enggak, Jumat nggak masuk weekend. Weekday. Weekend. Weekday. Sabtu Minggu baru weekend. Nggak ada. Weekday itu Senin sampai Jumat. Weekend itu Sabtu sama Iya, Minggu. tapi di sini. Banyak truk-truk lewat juga kalau malam-malam. Ini kita udah masuk tol Jombang Mojokerto. Sekitar 1 jam lagi kita udah sampai di Surabaya cuy. Dan bocilnya si Kenny
aktif terus dari tadi, nggak mau tidur. Kalau Cece-nya tidur terus ya. Sekarang cepet ya, Solo Surabaya cuma 3 jam ya. Iya, Kak? makanya kalau weekend gitu bisa Lebih cepat ya. no ya. Nanti kalau banyak semut di sini deh. Kalau jalur biasa Solo Surabaya kemarin berapa ya? 5 jaman ya? Iya. 5 sampai 6 jam itu kalau nggak stop guys. Nggak boleh. Tergantung macetnya. Dulu lampu merah. Aku masih ingat kalau kita masuk jalur biasa atau kalau pas mau sampai di Mojokertonya, jalurnya kan rusak semua itu ya. Ingat nggak? Iya. Kemungkinan kita nanti kalau perjalanan dari Surabaya ke Balinya mending pagi ya. Iya. Karena kita ngejar di kapal ferinya kan, pas terang. Tapi nyampainya pasti malam kita. Tetap aja malam. Nggak apa sih, tapi kan anak-anak itu bisa menikmati momen, bisa ngeliat jalan. Iya. Kalau kayak gini kan dia cuma tidur. Oh, yang penting pagi berangkat. Satu, adik. Kita check out-nya dari Hotel Surabaya sekitaran pagi lah ya. Minggu-minggu. Iya, minggu jam 11. Habis breakfast lah. Iya, iya. Oh iya. Siang itu Iya, oke. kesiangan. Kalau jam 11 nanti nyampainya kemalaman. Saya pengennya dapat pemandangan di kapal ferinya tuh masih siang sore gitu loh. Sore oke lah, jangan malam pokoknya. Sekitar 40 menitan lagi kita sampai di Hotel Surabaya. Untuk perjalanan malam kali ini enak juga guys. Nyaman, apalagi bocil-bocil nih berisik. No. Jadi perjalanan kali ini nggak sepi. Tapi ini sumpah, ini pertama kali aku road trip jauh ke Bali. Terjauh dulu kita kemana yang? Probolinggo ya? Solo Probolinggo. Bromo. Oh ke Bromo. Bromo Probolinggo kan sama, deket situ. Itu aja apa ya? Sebelum kita nikah ya itu ya? Ke Bromo kan. Yang ke Bromo itu, pas prewed iya. Dan ini perjalanan terjauhnya, yaitu ke Bali. Mano besok 7 jam 39 menit. Dari Surabaya. Iya. 7 jaman 30 menit itu kalau nggak stop. Paling kalau sama stop break Iya, 8 makanya jam kita setengah. harus berangkat pagi ya biar dapat view-nya tuh bagus gitu. Terus anak-anak itu kalau bangun biar bisa ngelihat jalan daripada HP-an. Kita udah masuk gerbang tol Warugunung. Saatnya ngetap cuy. Ini kita ngetap habis berapa nih? Coba ya. Tiga empat 2500. Di sini segitu sih. Kemarin aku juga segitu. Sampai Surabaya maksudnya masuk ke daerah Surabaya itu segitu. Segituan. Tapi kalau ke Mojokerto nggak sampai sih 250 260-an. Dan ini kita tinggal cari ke hotel. Dan bensinnya sisa setengah dari full. Termasuk irit cuy. Udah Gunung Sari. Kita masih lurus lewat arah Gunung Sari, Bandara Juanda. Capek yang? Capek di ini sih di boyok, punggungnya sakit. Tapi rekor loh aku kali ini. Mic-mu nggak kamu nyalain? Rekor kali ini aku keluar kota nggak tidur sama sekali. Oke. Biasanya aku tuh udah nggak ada setengah jam, nggak ada 1 jam lah aku tuh udah tidur biasanya. Langsung tidur biasanya. Tapi ini bisa sampai Surabaya nggak tidur sama sekali. Gitu. Soalnya kamu dari tadi direpotin bocil. Sebenarnya aku udah mau tidur loh sebenarnya. Cuma nggak jadi. Lewat Wonokromo ya Gunung Sari ya. Kita lewat Gunung Sari. Ini anak-anak di belakang. Hai guys, gimana Dadah dulu, Cek? dadah. Kelihatan nggak? Tadi tolnya kelewatan guys. Yang harusnya turun lewat Wonokromo, malah aku lurus lewat Rungkut. Jadi muter dah. Harusnya sampainya 8.40, ini nyampainya 8.52. Kelebihan 12 menit.
Jadi bayar tol lagi dah tadi. 9.500. Ini sekarang udah bener jalurnya. Tinggal lurus saja. Hotel kita itu di dekat TP. Jadi kita kalau dari hotel ke TP jalan bisa. 500 meteran kali ya? Ya kalau jalan lumayan banget. Welcome to Surabaya. Oke, sampai Surabaya, C. Hijau kan ini? Sekitar 15 menit sampai di hotel. Wah, Surabaya yang lama nggak kesini, cuy. Terakhir 3 tahun yang lalu, hampir 3 tahun. Jadi kita rencana 2 hari di Surabaya. Kita bakalan kuliner, terus cari tempat-tempat foto. Tapi besok pagi rencana kita mau ke makam mamaku. Dan aku cek tadi, untuk perjalanannya, kalau dalam tol atau luar kota, kenanya 1 liternya 14,9 km, hampir 15 km per liter. Wow, irit banget tuh cuy. Gimana menurut kalian? Tapi rata-rata emang mobil kalau dibuat luar kota sih pasti lebih irit. Nih sebelah kiri nih kebun binatang Surabaya. Itu tuh ikonnya tuh Surabaya tuh. Mana tuh? Nggak kelihatan lah. Nggak kelihatan. Suro dan Boyo. Ini kita lurus aja guys, arah ke TP. Bobo ya. Bobo. Dan di jam 8.41 gila Surabaya masih ramai banget. Sama kayak Jakarta. Ya hitungannya kan aku udah dibilang hitungannya Wigacana hari terakhir orang kerja, orang sekolah kan. Jadi ramai. Kita udah memasukin daerah Embong, Malang. Dan di depanku itu adalah TP guys. Kalau kalian ke Surabaya tapi kalian belum ke TP itu berarti belum ke Surabaya namanya. TP itu Tunjungan Plaza. Wah kangen pak daerah sini asli. Lama banget gak sini. Ini depan belok kanan. C, mallnya gede tuh C. TP C. Ambil jalur kanan, kemudian belok kanan. Nah, masih ingat dulu. Jalannya belum ditutup kan. Aku motong dari sini ke situ ke kiri. Kena polisi. C, besok kita ke sini C. Ke mall ya. Belok kanan. Oh ini belok kanan. Dan hotelnya di sebelah kanan. Anjir. Dari situ langsung lurus dong. Dalam 400 meter, belok kanan, kemudian belok kanan. Di situ. Jadi hotel kita itu nggak jauh dari TP guys. Tapi kalau jalan ya lumayan ya sayang. Ya kan aku udah bilang, tapi kalau bawa anak kecil itu kayak Kalau siang-siang panas ya. nggak direkomenin banget sih. Tapi kita dari sana ya. Sebelahnya hoki, itu hoki di situ. Kita masuknya dari sana. Terus ini hotelnya. Kita masuk ke sana. Anda telah mencapai tujuan. Ya ini kita emang tidur sini lagi. Ini nih. Arya Sentra Hotel. Nih full kan. Ini pasti disuruh Vale deh, nggak mungkin. Ini punya hotel semua nih. Ini dia. Masuk ke sini. Nih Iya. in. Nah dia tuh punya halaman tuh di sini. Nih. Oh, Tapi kita ini- masuk dulu cuy. Pegangin. Mas dia harus. Iya, sampai deh kita di hotel. Sampai. Jadi kali ini Yeah. balik ke hotel yang pernah aku datengin sebelumnya sih guys. Jadi emang tidur di sini lagi untuk kedua kalinya. Yang pertama cuma sama anak-anak. Finally. Yang kedua sama suami. Finally. Ayo kita check in dulu. Udah sampai, C. A few moments later. Oke. Lagi-lagi capek guys. Jadi ini adalah penampakan dari lobi Arya Sentra Hotel Surabaya.
yang langsung bersebelahan dengan tempat breakfast. Kita dapatnya di lantai 10 cuy. Dan kita bersebelahan sama kamarnya adikku. Dia juga booking hotel di sini. Padahal rumahnya di Surabaya. Yeay. Yeay. Kita udah sampai. Dilepas dulu sendalnya, taruh sebelah, dilepas sendalnya. Taruh sini, sendalnya taruh sini. Taruh sini. Taruh situ. Ditata. Ya, pintar Cece. Tata. Oke, bentar lagi kita room tour. Oke guys, ini mau room tour dulu. Jadi dari arah pintu, set, pemandangannya langsung sebelah kiri ada cermin, gede banget. Dan juga ada space untuk bisa untuk sepatu, untuk hanger-hanger, dapat juga. Terus ini juga bisa untuk space koper yang gede dan dapat locker. Atas juga bisa ada space-nya. Dan di sebelah kanan langsung kamar mandi. Kamar mandi ini cukup besar. Ada showernya tapi nggak ada bathtub. Dapat handuk, 2 handuk sama handuk kecil. Terus wastafel, ada peralatannya, sabun-sabun, gosok gigi, odol, sampo, sabun kecil, ada 2 gelas, ada sabar, dan toiletnya dapat keset juga, tisu, cerminnya cukup gede. Lanjut lagi ke arah kasurnya. Ini aku pesen yang deluxe, jadi gede banget nih, bisa untuk berempat. Dan juga anak masih kecil-kecil. Ada meja di situ. Terus sebelah kiri ada meja tengah dan juga ada TV. TV-nya sama kayak yang di rumah, cukup gede tapi nggak terlalu gede. Terus ada kulkas di sini dan juga ada tempat untuk kopi. Dapat 2 cangkir gelas, kopi, teh, gula dan lain-lain. Pemanas, dapat 2 botol minum aqua. Mantap. Dan ini juga kulkas, bisa untuk nyimpan barang. Terus tempat sampah, dapat kursi, dan ada kursi besar kayak sofa tapi bukan sofa ya. Terus ada telepon, meja kecil, dan juga ini pemandangan di luarnya. Kita dapat yang lantai 10. Mungkin kalau malam hari belum kelihatan guys, tapi mungkin besok siang bakal kita review. Oh, sebelah udah cuman gedung aja sih, nggak kelihatan pemandangan Surabaya. Ada lukisan, bagus lukisannya. Untuk booking hotelnya, aku kebetulan booking di Agoda, dan ini udah untuk harga 2 malam, terkena di harga 1.200.000 udah plus breakfast. Oke, mungkin vlognya sampai sini dulu. Kita lanjut lagi besok. Like, comment, share, and subscribe. Thank you.